Ya, pemirsa, Anda masih di Breaking News Berita 1 News Channel dan kita akan segera bergabung dengan Basarnas Pusat Jakarta yang saat ini sedang melakukan konferensi pers terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Malaysia 3 unit, Amerika 2 unit, dan Jepang 2 unit. Hasil sampai detik ini kita menemukan melalui kapal geosurvey yang mampu mendeteksi objek di bawah air, kita temukan 4 bagian besar dari pesawat yang kita cari. Yang 2 sudah saya sampaikan tadi, tetapi supaya jelas saya ulangi. Pada pukul 23.40 tadi malam itu ditemukan bagian dari pesawat ya, dengan dimensi 9,4 kali 4,8 kali 0,4 meter. Kemudian pada pukul 5.43 WIB tadi pagi dini hari menemukan tambahan objek bagian dari pesawat dengan dimensi 7,2 kali 0,9 kali 0,5 meter. Kemudian siang hari pada pukul 13.30 WIB masih kapal geosurvey menemukan objek dengan dimensi cukup besar ini, 18 kali 5,4 kali 2,2 meter. Berikutnya pada pukul 14.25 WIB menemukan kembali bagian dengan dimensi ukuran 12,4 kali 0,6 kali 0,5 meter. Keempat objek ini seluruhnya berada di daerah prioritas pencarian yang sudah kita tetapkan selama 2 hari ini. Kemudian rata-rata jarak antara satu dengan yang lain, coba ditampilkan gambar. Nah, ulangi gambar satu persatu. Nih, objek yang pertama gambarnya seperti itu. Yang nomor 2, nomor 3, yang paling besar ini. Kemudian nomor 4, ini yang nomor 4. Lanjut. Oke, selain bagian dari badan pesawat yang kita temukan, ada 3 serpihan yang terdeteksi oleh pesawat CN235 Pati 860 pada posisi pantai selatan Tanjung Selaka, yang saat ini sedang didekati, ya tadi sore didekati oleh kapal polisi Punai. Kemudian ditemukan juga serpihan oleh kapal RSS Persistent Singapura berupa tas warna oranye dengan ukuran 60 kali 30 cm dan serpian papan ukuran 112 kali 75 cm. Kemudian untuk penemuan jenazah saudara-saudara kita sampai detik ini masih tetap 30 jenazah, belum ada perubahan, dan semuanya sudah berada di Surabaya. Kemudian hari ini kita mendapatkan tambahan unsur kekuatan yang termasuk kekuatan yang saya sebutkan tadi,
yaitu satu kapal Amerika USS Worth, kapal Jepang 2, dan kapal Singapura ditambah 1, RSS Kalang. Semua termasuk di dalam total kekuatan yang sudah saya sebutkan tadi. Saya sampaikan untuk kelangsungan operasi di daerah mission area, SKK Migas telah, termasuk di dalamnya adalah Pertamina, telah mengalokasikan bahan bakar minyak untuk kepentingan kapal sebanyak 500 KL yang saat ini sudah berada dan bisa digunakan di depo Pertamina Teluk Kumai. 500 ini kita bisa bertahan dalam 3-4 hari ke depan, sambil kita menunggu 5.000 KL sedang dimuat oleh kapal tanker Permata Glory di Tanjung Uban. Diperkirakan sampai di Teluk Kumai pada hari Senin 5 Januari 2015 pada pukul 8 pagi. Saya sampaikan hari ini dinamika masih disebabkan oleh karena tinggi gelombang. Meskipun unsur-unsur udara pada pagi sampai siang hari bisa melakukan tugas, namun di laut, di daerah operasi gelombang 4 sampai 5 meter. Kemudian kecepatan arus 15 sampai 55 cm per second. Itu yang membuat dinamika cukup variatif pada hari ini. Kemudian untuk besok kita punya harapan. Cuaca besok seperti terlihat di dalam slide. Ketinggian gelombang sesuai dengan ramalan besok 1,5 sampai dengan 2 meter. Ini berarti memberikan peluang kepada kita untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik daripada hari ini. Kegiatan besok masih tetap seperti yang saya sampaikan untuk area pencarian, tetapi untuk kapal-kapal yang mempunyai kemampuan alat atau sistem yang bisa mencari pinggir, ya, atau untuk mendapatkan black box atau untuk mendapatkan flight recorder, akan saya deploy di area tambahan yang tadi saya sebutkan, termasuk area yang ditemukan objek-objek besar pada hari ini. Kapal-kapal yang lain akan melakukan searching, mencari objek, entah itu bagian dari pesawat atau korban, untuk bisa segera kita evakuasi. Ini adalah gambar dari objek yang kita temukan pada hari ini. Kita lihat ada objeknya ada 4, tetapi posisinya ada 3 titik lokasi. Ini adalah objek yang pertama. Kemudian objek yang kedua terdiri dari 2 bagian. Objek yang keempat, jadi jarak antara satu objek dengan yang satu di objek yang kedua sekitar 300 meter. Kemudian saat ini, malam ini, KN Purworejo dari Basarnas sudah berada di sini dengan membawa 12 penyelam. Ulangi. Ya. Kemudian ada kapal Crash Point yang kemarin saya sebut, kapal Tunda Samudra, sudah hadir di sini, termasuk membawa penyelam 8.
Kemudian malam ini juga kurang lebih pukul 20 WIB, kapal Banda Aceh akan merapat di area penemuan dengan membawa 47 penyelam. Kemudian untuk penyelam-penyelam yang datang hari ini di daerah operasi yang berasal dari Rusia, jumlahnya ya, yang mempunyai kualifikasi penyelam ada 22. Ya. Kalau personelnya ada 25, tetapi yang punya kualifikasi penyelam yang saat ini ya, berada di Teluk Kumai ada 22. Ya. Termasuk ada peralatan yang disebut dengan unmanned submersible vehicle. Itu adalah robot bawah permukaan yang nantinya fokusnya adalah untuk merecovery, mengevakuasi apabila black box atau flight recorder bisa ditemukan. Saya kira demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan besok kita bisa mendapatkan hasil utamanya. Kembali saya sampaikan, utamanya adalah keluarga-keluarga kita yang menjadi korban dari musibah ini. Demikian, silakan ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Penyelaman harusnya kita lakukan ini tadi. Tetapi karena gelombang baru mereda pada saat sudah matahari tenggelam, maka saya perintahkan untuk ditahan besok. Yang kedua, arus bawah sore hari ini kuat. Dari mana saya deteksi dari tim yang ada di sana, ROV yang kita turunkan, yang saya sampaikan tadi, itu tidak bisa melakukan pengambilan gambar picture image karena arusnya 2 knot di bawah. Ya. Oleh karena itu saya putuskan semua standby. Ya. Kemudian besok pagi-pagi gelombang mampu kita lakukan penyelaman, akan diatur ya, penyelaman dari sekian jumlah penyelaman itu oleh on-skin commander namanya ya, yang akan diatur supaya nanti kegiatan penyelaman itu bisa tertata dengan hasil saya harapkan optimal. Utamanya bukan kita mengangkat objek ya, bukan kita mengangkat benda, itu nanti ya. Yang utama adalah kita mencari saudara-saudara kita yang kemungkinan masih berada di dalam atau di sekitar dari objek yang kita temukan. Yang kedua, sasarannya adalah kalau ditemukan di situ indikasi lokasi dari black box atau flight recorder itu menjadi prioritas juga kita untuk lakukan penyelaman. Oke. Agak keras sedikit, saya agak kurang dengar suaramu ya. Ya. Keping-keping, pecah berkeping-keping, dan yang kedua pertanyaannya, apakah dari benda-benda yang ditemukan bisa dideskripsikan itu bagian pesawat yang mana saja? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, kritis, tapi bukan tugas Basarnas ya. Nah itu nanti ya, itu tugasnya tim investigator yang dalam hal ini leading sektornya adalah KNKT ya. Tapi ini pertanyaan bagus ya.
Saya tugasnya mencari benda yang besar dengan tujuan. Ada praduga dari saya dan tim bahwa masih ada keluarga kita yang terjebak di situ. Ya. Yuk, silakan. Karena saya mencari black box itu, ya, mencari flight recorder itu. Kalau yang di area merah prioritas itu selain black box, ya, karena sudah beberapa ditemukan di situ, saya mencari keluarga kita di situ. Ya. Ada lagi. At the moment, we don't have any picture that should be taken by ROV. Okay, so I cannot mention which part. Okay, I just mentioned this part of a big part of the all of the fuselage. We suspect. So that's why I explained to you. Not only we try to find the body, but also the black box and flight recorder in the area where all of the parts we found today. Okay? Yeah. Okay, cukup. Cepat tidaknya black box ketemu itu kalau alat pinger kita bisa menangkap segera sinyal dari flight recorder atau black box itu. Bukan sinyal ya, tetapi bisa mengidentifikasi lokasi dari kedua alat itu ya. Itu adalah sendiri yang namanya pinger itu. Tidak bisa kita mencari dengan praduga untuk flight recorder atau black box itu. Kalau kita semakin alat kita semakin cepat menemukan itu, ya cepat kita ambil, ya, kemudian kita temukan. Ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Sir.